Baiklah, masuk materi pertama yaitu pengertian administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus adalah memberi layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Manajemen layanan khusus di suatu sekolah merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah atau MBS yang efektif dan efisien. Sekolah merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dari penduduk bangsa Indonesia. Manajemen layanan khusus di sekolah pada dasarnya ditetapkan dan diorganisasikan untuk mempermudah dan memperlancar pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Pelayanan khusus diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelayanan pengajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Selanjutnya yaitu masuk kita kepada jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Sangat banyak sekali jenis-jenis dari pelayanan khusus ini. Yang pertama yaitu pustaka. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani serta memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan serta memberi layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Menurut Supriyadi, tahun 1983 dalam bukunya Manajemen Peserta Didik oleh Ali Imron mendefinisikan perpustakaan adalah perpustakaan yang diselenggarakan di sekolah guna menunjang program belajar mengajar di lembaga pendidikan formal seperti sekolah, baik sekolah tingkat dasar maupun menengah, baik sekolah umum maupun kejuruan. Ada beberapa jenis perpustakaan sekolah yang pada dasarnya disesuaikan dengan jenjang atau tingkat sekolah yang bersangkutan. Jenis perpustakaan sekolah tersebut adalah perpustakaan taman kanak-kanak, perpustakaan sekolah dasar, perpustakaan sekolah lanjutan tingkat pertama, dan perpustakaan sekolah lanjut tingkat atas. Adapun fungsi dari perpustakaan sekolah itu sendiri, yang pertama itu ada untuk fungsi pendidikan, yang kedua fungsi informasi, yang ketiga fungsi rekreasi, yang keempat fungsi penelitian, yang kelima fungsi penyaluran hobi, yang keenam yaitu fungsi penanaman rasa tanggung jawab. Sekarang masuk kita kepada pengelolaan dari bahan pustaka itu sendiri. Sebelum bahan pustaka dapat dipinjamkan kepada pengunjung, bahan tersebut harus dikelola terlebih dahulu. Proses pengelolaan bahan pustaka tersebut melalui tahap-tahap. Yang pertama yaitu klarifikasi, yang kedua yaitu katalogisasi, yang ketiga pemberian stempel, yang keempat pemberian nomor buku, dan yang terakhir yaitu pengaturan buku di rak. Selanjutnya yaitu jenis-jenis layanan khusus yang selanjutnya yaitu labor. Laboratorium secara sederhana dapat diuraikan sebagai suatu tempat di mana dosen maupun mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan mengajar. Adapun jenis-jenis dari laboratorium ini, laboratorium dapat dibedakan atas beberapa jenis. Jenis-jenis laboratorium tersebut antara lain yang pertama yaitu menurut bidang studi, misalnya laboratorium kimia, fisika, PMP, dan sebagainya. Yang kedua yaitu menurut kelompok bidang studi, misalnya laboratorium IPS atau laboratorium IPA. Selanjutnya itu untuk bidang ilmu teknik labor dapat diartikan sebagai workshop atau bengkel kerja. Selanjutnya yaitu jenis layanan khusus yang selanjutnya yaitu UKS. Kepanjangan dari UKS itu sendiri adalah Usaha Kesehatan Sekolah. Usaha Kesehatan Sekolah atau disingkat UKS merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. Usaha kesehatan sekolah tersebut bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi sebagai tanggung jawab peserta didik dan masyarakat di mana sekolah itu berada.
Adapun tujuan dari kesehatan sekolah, yang pertama yaitu memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat serta berpartisipasi aktif dalam usaha peningkatan kesehatan sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu sehat dalam arti fisik maupun sosial. Yang ketiga, memiliki daya hayat dan daya tangkal terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan narkotika, obat, dan bahan berbahaya seperti alkohol, rokok, dan sebagainya. Jenis-jenis layanan khusus yang selanjutnya yaitu kafeteria sekolah. Kafeteria ini di sekolah biasanya itu disebut dengan kantin. Pertimbangan awal pendirian kafetaria atau kantin di sekolah adalah bukan karena unsur bisnis semata atau menghitungkan aspek lain yang lebih penting. Kantin sekolah tidak harus diadministrasikan oleh sekolah, akan tetapi dapat diadministrasikan oleh pribadi di luar sekolah atau di dalam sekolah tersebut. Jenis-jenis layanan khusus yang selanjutnya yaitu sarana ibadah. Di setiap sekolah, layanan peribadahan sangat diperlukan. Layanan rumah peribadahan merupakan sebuah layanan yang diberikan sekolah dengan maksud agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah maupun melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti kalau kita yang beragama Islam seperti sholat, mengaji, dan murojaah hafalan, dan sebagainya. Adanya sebuah layanan peribadahan di sekolah sangat menunjang sekali proses pembelajaran, mengingat bahwa pembelajaran bisa dilakukan di mana saja, termasuk salah satunya adalah di rumah tempat ibadah. Adapun layanan rumah peribadahan yang biasanya di sekolah adalah masjid atau gereja. Jenis yang selanjutnya yaitu asrama. Bagi peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tuanya, sangat diperlukan sekali yang namanya asrama. Selain bermanfaat untuk peserta didik, asrama mempunyai manfaat bagi peserta didik dan petugas asrama tersebut. Layanan asrama sekolah sangat bermanfaat bagi peserta didik, di antaranya yang pertama yaitu tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan sebaik-baiknya, terutama jika berbentuk tugas kelompok. Karena kita hidup dalam forum asrama, maka untuk bertemu antara satu dengan yang lain itu sangat mudah karena kita berada di tempat yang sama, sehingga pengerjaan tugas kelompok maupun tugas pribadi sangat mudah sekali dilakukan karena bisa langsung bertemu dan interaksi dengan teman-teman yang lainnya. Yang kedua yaitu sikap dan tingkah laku peserta didik dapat diawasi oleh petugas asrama dan para pendidik. Jadi ketika berada di asrama tentunya kita akan diawasi yang biasanya itu disebut dengan pembina asrama. Maka di situ kita akan diatur oleh pembina asrama bagaimana pola ibadah kita, bagaimana pola tidur kita, bagaimana pola belajar kita di sekolah. Semuanya diatur oleh pembina asrama atau pendidik di asrama. Selanjutnya itu jika di antara peserta didik mengalami kesulitan, misalnya kiriman orang tua terlambat, dapat saling membantu. Maksudnya di sini yaitu ketika misalnya di asrama kita mendapat kiriman dari orang tua, misalnya ada keterlambatan atau seperti paket makanan, maka masih bisa teman-teman yang lain membantu kita untuk mengatasi hal tersebut. Selanjutnya itu dapat meringankan kecemasan orang tua terhadap putra-putrinya. Tentu saja karena kita berada di tempat asrama, yaitu berada di tempat lingkungan yang lebih aman karena kita diawasi oleh pembina dan pendidik lainnya, sehingga orang tua akan merasa lebih lega atau merasa tidak terlalu cemas untuk melepaskan anak-anaknya di asrama. Selanjutnya yaitu merupakan salah satu cara untuk mengendalikan tingkah laku remaja yang kurang baik. Baiklah, masuk sekarang jenis-jenis layanan khusus yang selanjutnya yaitu kooperasi. Kooperasi berasal dari kata co dan operation yang mengandung arti kerjasama untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu, definisi kooperasi dapat diartikan sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan masuk dan keluarnya sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaninya para anggota-anggotanya.
Layanan koperasi mendidik peserta didik untuk dapat berwirausaha. Hal ini sangat membantu peserta didik di kehidupan yang akan datang. Koperasi sekolah adalah koperasi yang dikembangkan oleh sekolah, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah. Sedangkan koperasi peserta didik atau biasa disebut sebagai koperasi siswa atau KOPSIS adalah koperasi yang ada di sekolah, tetapi pengelolaannya adalah oleh peserta didik itu sendiri. Kedudukan guru dalam KOPSIS adalah sebagai pembimbing saja. Kerjasama dalam masyarakat modern telah nampak wujudnya dalam suatu jaringan sistem yang telah kompleks. Untuk bentuk ikatan perkuatan hidup telah berkembang dan menjadi lebih beragam. Nah, jadi koperasi ini tentunya sangat membantu sekali kita sebagai peserta didik. Jenis-jenis layanan khusus yang selanjutnya yaitu transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan salah satu penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar peserta didik. Peserta didik itu sendiri akan merasa aman dan dapat masuk atau pulang dengan waktu yang tepat apabila transportasi yang ada tersebut aman. Transportasi yang diperlukan terutama bagi peserta didik di tingkat sekolah dan sekolah dasar. Penyelenggara transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta. Baiklah, itulah jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Selanjutnya yaitu peran guru dalam administrasi layanan khusus. Keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan. Berarti di sini peran guru yang diambil dalam administrasi layanan khusus yaitu seperti di bidang perpustakaan. Yang pertama itu memperkenalkan buku-buku kepada siswa. Jadi peran guru di sini yaitu memperkenalkan serta memberikan informasi mengenai buku-buku kepada siswa, baik itu buku-buku yang menyangkut dengan proses pembelajaran maupun buku-buku lainnya yang tidak menyangkut dengan proses pembelajaran tetapi berguna untuk peserta didik nantinya. Yang kedua yaitu mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi buku-buku perpustakaan. Berarti di sini guru berperan sebagai memberikan informasi mengenai jenis dan menguasai kriteria umum, berarti jenis-jenis dari buku tersebut. Yang ketiga yaitu mempromosikan perpustakaan baik pemakaian maupun untuk pembinaannya. Berarti di sini guru berperan sebagai promosi atau menginformasikan kepada peserta didik sebagai perpustakaan pemakaiannya itu melalui pembinaan gitu. Baiklah, sekianlah presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.